Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Didi Eka Prasetyo, pengampu mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Wonogiri. Saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Saya ingin berbagi pengalaman di dalam proses belajar mengajar. Video ini direkam pada hari Selasa 13 Desember 2022 jam 1 pagi. Ini adalah tas saya. Dan berikut ini adalah videonya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan salah satunya dipimpin berdoa. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelumnya saya ingin absen kehadiran dulu ya. Aura Alaska. Hadir, Pak. Oke, terus kemudian Ayu Lestari. Hadir, Pak. Oke, kemudian Azhara Alfiana. Hadir, Pak. Kemudian Cindy Widya Ningrum. Hadir, Pak. Terus kemudian Dira Muhammad Elias. Siap, hadir Pak. Oke, terus Vanessa Nabil. Hadir. Ya. Terus kemudian Gilbert Prawiratama. Hadir Pak. Ya. Terus Gracia Eva. Hadir, Pak. Terus Muhammad Johan. Hadir Pak. Terus kemudian Naufal Fafian. Hadir Pak. Terus Panji Imantama. Hadir Pak. Terus kemudian Rafaela Kevin. Hadir, Pak. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini semuanya hadir semua ya. Hadir. Oke ya, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai hukum Hooke seperti itu. Kenapa kok kita perlu mempelajari hukum Hooke ini? Karena di dalam hukum Hooke ini nanti kita bisa membedakan benda elastis dan tidak elastis seperti itu ya. Dimana nanti di dalam benda elastis itu ada yang dinamakan gaya pemulih. Gaya pemulih itu apa sebenarnya? Gaya pemulih ini adalah gaya yang diperlukan benda tersebut untuk bisa kembali ke posisi atau bentuk semula seperti itu. Ya, sehingga nanti di dalam hukum Hooke ini bahwa besarnya gaya pemulih ini sama dengan gaya berat yang kita berikan seperti itu ya. Sehingga nanti kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga harus meniru di dalam hukum Hooke ini, gitu ya. Jadi semakin kita banyak gaya seperti itu,
maka semakin berat beban hidup yang akan kita alami. Seperti itu ya. Jadi apa itu, hukum ini sangat penting untuk kita pelajari seperti itu. Kemudian saya ingin menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita raih atau kita capai untuk pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai untuk pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua 4.2, mengolah dan menganalisis hasil percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Kemudian untuk indikator pencapaiannya yaitu untuk yang pertama, indikator pertama menyimpulkan bunyi hukum Hooke. Terus yang kedua menganalisis hubungan antara gaya pegas dengan pertambahan panjang pegas. Terus yang ketiga melatih siswa dalam melakukan percobaan hukum Hooke yang untuk menyelidiki hubungan antara gaya pegas dengan pertambahan panjang pegas. Seperti itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita tuju untuk pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan bunyi hukum Hooke itu seperti apa. Terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara gaya pegas dengan pertambahan panjang pegas. Terus yang ketiga, peserta didik mampu melatih dirinya dalam melakukan percobaan hukum Hooke untuk menyelidiki hubungan antara gaya pegas dengan pertambahan panjang pegas dan mempresentasikan hasil percobaan tersebut dengan jujur, teliti, dan penuh tanggung jawab. Ya, itulah adalah tujuan pembelajaran yang akan kita tuju untuk pembelajaran kali ini. Saya ingin bertanya pada kalian semua ini, ya. Anda sudah pernah melihat dan menggunakan ketapel? Sudah. Itu ya. Jadi sudah semua ya. Jadi mengapa pada saat karet pentilnya kita tarik kemudian kita lepaskan, batunya akan terlontar? Kira-kira siapa yang bisa? Izin jawab Pak, karena adanya gaya pemulih dari karet pentil ketapel tersebut. Ya, betul sekali ya. Jadi nanti di situ adanya gaya pemulih yang memberikan dorongan pada batu sehingga batu bisa terlontar. Tepuk tangan untuk dia. Saya akan menampilkan simulasi PET. Silakan Anda mengamati dan melihat simulasi ini. Ya, oke ya. Jadi nanti di sini ada dua pegas, misalkan seperti itu. Nanti di sini biar kita bisa membandingkan antara pegas 1 dan pegas 2 ini memiliki bahan yang sama seperti itu. Dan nanti akan kita gantungi dengan massa yang berbeda. Kira-kira apa yang terjadi seperti itu ya. Dan ini supaya kita bisa gampang untuk mengamati ya. Ini akan saya beri garis batas seperti itu ya. Nah, misalkan nanti untuk pegas pertama akan saya gantungi massa 250 misalkan. Ya, jadi nanti seperti itu, dia akan bertambah panjang seperti itu ya. Terus kemudian, ini untuk mengukur pertambahan panjangnya ini ada penggaris, ini bisa kita geser. Ya, ini bisa kita gunakan untuk mengukur. Ya, nanti pertambahan panjangnya berapa begitu ya. Di situ bisa kita lihat bahwa pertambahan panjangnya yang tadinya itu adalah 40,8 gitu ya, sekarang menjadi di situ di angka 80,8 seperti itu ya. Terus kemudian kita bandingkan, kalau misalkan nanti pegas kedua ini yang memiliki bahan yang sama tadi saya gantungi 100, kira-kira pertambahan panjangnya berapa? Ya begitu ya. Jadi nanti dengan melihat simulasi PET ini bisa kita dapatkan sebuah pengetahuan bahwa pegas itu kalau misalkan kita kasih beban yang semakin membesar seperti itu, maka pertambahan panjangnya juga semakin membesar, kan begitu ya. Nah kemudian nanti kalau misalkan ini saya ganti, misalkan di sini yang 250 ini saya ganti lagi, misalkan di sini saya ganti 50 begitu, apa yang terjadi? Ya begitu ya. Jadi pertambahan panjangnya juga semakin pendek daripada yang kita gantungin massa beban 100 seperti itu ya.
Begitu ya. Kemudian secara apa itu secara teori ya, secara teori nanti kita dapat menuliskan bahwa hukum itu adalah seperti ini ya. Jadi nanti secara teori nanti ya, secara teori adalah seperti ini hukum Hooke. Ya, di mana nanti hukum Hooke ini adalah rumusnya adalah F sama dengan K kali delta X, di mana nanti gaya pegas itu sama dengan konstanta dari pegasnya dikalikan dengan pertambahan panjang pegas, sehingga nanti besarnya gaya itu sebanding dengan delta X. Maka dari itu nanti semakin besar massa yang kita gantungkan, karena nanti massanya akan berpengaruh terhadap gaya berat ya, di mana nanti gaya berat itu sama dengan gaya pegasnya, kan seperti itu ya. Sehingga nanti semakin besar massa yang kita gantungkan, nanti delta X nya juga secara otomatis juga semakin besar, seperti itu ya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini kita akan menerapkan pembelajaran ya, pembelajaran secara problem based learning ya, dimana nanti di dalam pembelajaran kali ini kita akan menerapkan model pembelajaran problem based learning, dimana nanti pembelajaran problem based learning ini nanti terjadi atau terdiri dari 5 fase ya, dimana nanti fase pertama itu adalah orientasi siswa pada masalah, seperti itu ya. Nanti akan Anda akan saya tampilkan itu ya. Kemudian yang fase kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk belajar. Kemudian fase ketiga membimbing penyelidikan kelompok ya, yang nanti akan kita lakukan. Terus kemudian fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian yang fase terakhir atau fase kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian nanti untuk pembelajaran kali ini kita akan membagi kelompok ini menjadi 4 kelompok ya, dimana nanti setiap kelompok terdiri dari 3 siswa atau 3 orang seperti itu ya, dimana nanti untuk susunan kelompoknya adalah seperti ini. Ya itu ya, untuk kelompok 1 nanti Dira, Vanessa dan Ayu nanti untuk kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2 Panji, Gracia dan Kevin ya, itu untuk kelompok 2. Terus kemudian kelompok 3-nya Aura, Azhara dan Johan ya. Kelompok 4 Gilbert, Naval dan Cindy ya. Silakan untuk masing-masing kelompok menuju ke kelompoknya masing-masing. Anggotanya semuanya sudah mengelompok di kelompoknya masing-masing ya. Kemudian saya ingin membagikan LKPD-nya. Semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya ya. Oke ya. Kemudian untuk
berikutnya silakan Anda melakukan percobaan sesuai dengan panduan yang ada di dalam LKPD kalian masing-masing. Silakan Anda mulai untuk melakukan percobaannya. Nanti untuk variasi masanya bebas seperti itu ya. Jadi tidak harus seperti yang tertulis di dalam LKPD. Itu sebagai sampelnya saja. Masanya bisa bebas seperti yang diinginkan oleh masing-masing kelompok. Nama kelompok dulu. Selesai semua untuk datanya, kemudian isian di dalam LKPD-nya sudah terjawab semua ya. Ya, untuk berikutnya kita akan mempresentasikan hasilnya begitu ya. Nanti urutan untuk presentasinya yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 seperti itu. Ya. Ya, nanti silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan hasil yang diperoleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hendak menyampaikan hasil diskusi dan praktik kelompok kami. Nah, sebelum kami mulai, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Dirahmat Safar Anwar dan ini teman saya Ayu Lestari dan ini Vanessa Nabil Ayusita. Nah, jadi di sini kami melakukan percobaan praktik hukum. Baik. Dari percobaan yang kelompok kami lakukan diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, massa 5 dikali 10 pangkat min 2 kg, kemudian gaya 5 dikali 10 pangkat min 1 Newton, dengan panjang pegas awal 6 dikali 10 pangkat min 2 meter, panjang pegas akhir 9 dikali 10 pangkat min 2 meter, dan pertambahan panjang pegas adalah 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang kedua, 6,5 dikali 10 pangkat min 2 kg untuk masanya, kemudian gayanya 65 dikali 10 pangkat min 2 Newton, panjang pegas awal 6
6 dikali 10 pangkat min 2 meter, kemudian panjang pegas akhir 10 dikali 10 pangkat min 2 meter, dan pertambahan panjang pegas adalah 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang ketiga, untuk masanya 7,5 dikali 10 pangkat min 2 kg dengan gaya 75 dikali 10 pangkat min 2 Newton. Panjang pegas awal 6 dikali 10 pangkat min 2 meter. Panjang pegas akhir 11 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dan pertambahan panjang pegas adalah 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Yang terakhir yakni yang keempat, masanya adalah 8 dikali 10 pangkat min 2 kg. Gaya 8 dikali 10 pangkat min 1 Newton. Panjang pegas awal 6 dikali 10 pangkat min 2 meter. Panjang pegas akhir 11,5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dan pertambahan panjang pegas adalah 5,5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian, dari data pengamatan yang kami dapatkan tersebut diperoleh kesimpulan semakin besar gaya maka semakin besar pertambahan panjang pegas. Sehingga gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang yang sesuai dengan hukum Hooke, yakni gaya sama dengan konstanta pegas dikali pertambahan panjang pegas. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan? Saya boleh. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Azhara Alfiana Hasibuan dari nomor absen 8. Izin bertanya, sesuai dengan data yang sudah kalian temukan tadi, kapan hukum Hooke itu berlaku pada pegas? Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab, yakni hukum Hooke pada pegas akan berlaku ketika pegas masih berada dalam keadaan elastis. Terima kasih, Mbak Ayu. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kalau begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok 1. Oke ya. Untuk kelompok 1 tadi sudah menyuguhkan hasil percobaan yang diperoleh dan data pengamatannya sudah menunjukkan kebenaran seperti itu ya, sehingga nanti semakin besar massa yang digantungkan, semakin besar pertambahan panjangnya seperti itu ya. Kemudian untuk kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Pak Ji Mata Mariadi. Saya Rafaela Kevina Villa Baraida. Saya Grace Vanandia. Dan kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai praktikum yaitu hukum Hooke, pembuktian hukum Hooke. Dari percobaan yang kelompok kami lakukan diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, massa 50 kali 10 pangkat min 3 kg dengan gaya 5 kali 10 pangkat min 1 Newton. Panjang pegas awal adalah 6 kali 10 pangkat min 2 meter dan akhir 8,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka pertambahan panjang pegas adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang kedua adalah massa 60 kali 10 pangkat min 3 kg dengan gaya 6 kali 10 pangkat min 1 Newton. Panjang pegas awal 6 kali 10 pangkat min 2 meter dan panjang akhir menjadi 9,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka pertambahan panjang pegas menjadi 3,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ketiga, massa 70 kali 10 pangkat min 3 kg dengan gaya 7 kali 10 pangkat min 1 Newton. Panjang pegas awal 6 kali 10 pangkat min 2 meter dengan panjang akhir 10,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka pertambahan panjang pegas 4,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang terakhir 80 kali 10 pangkat min 3 kg dengan gaya 8 kali 10 pangkat min 1 Newton. Panjang pegas awal 6 kali 10 pangkat min 2 meter dan panjang pegas akhir 11,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Maka pertambahan panjang pegas menjadi 5,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dari data pengamatan yang kami dapatkan tersebut diperoleh kesimpulan
Semakin besar gaya atau massa suatu benda yang dikaitkan pada pegas, maka semakin banyak pula pertambahan panjang pegas sesuai dengan hukum Hooke, yaitu gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Mungkin apakah ada pertanyaan? Saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Gilbert Pratama dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa pada saat suatu pegas digantungi beban, maka pegas tersebut akan bertambah panjang, sedangkan saat beban tersebut dilepas, pegasnya akan kembali ke bentuk semula? Oke, izin menjawab. Karena pegas memiliki gaya elastisitas. Jika pegas diberi gaya akan bertambah panjang, dan jika gaya dihilangkan akan kembali ke bentuk semula. Ada yang ditanyakan kembali untuk kelompok yang kedua? Oke, kalau nggak ada silakan ditutup presentasinya. Baik, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok yang kedua. Oke, ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua ini tadi sudah menyuguhkan hasil percobaan yang benar seperti itu ya, karena sudah bisa membuktikan teori dari hukum Hooke ya, dimana nanti semakin besar panjangnya juga semakin besar delta X-nya atau pertambahan panjangnya seperti itu. Ya, kemudian untuk kelompok 3 silahkan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azhara Alfiana Sibuan dan teman-teman saya Aura Alaska dan Johan izin menyampaikan pembuktian atau hasil percobaan kami. Oke, dari percobaan yang kelompok kami lakukan diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Percobaan pertama untuk massa 0,05 kg dengan gaya 0,5 Newton, panjang pegas awal yaitu 0,09 meter dan panjang pegas akhir yaitu 0,18 meter. Sehingga didapati pertambahan panjangnya yaitu 0,09 meter. Percobaan yang kedua yakni dengan massa 0,06 kg dengan gaya 0,6 Newton, panjang pegas mula-mula yaitu 0,09 meter dan panjang pegas akhir yaitu 0,2 meter. Sehingga didapati pertambahan panjang yaitu 0,11 meter. Percobaan yang ketiga dengan massa 0,07 kg dengan gaya 0,7 Newton dan panjang pegas mula-mula yakni 0,09 meter dan panjang pegas akhir yaitu 0,22 meter sehingga didapati pertambahan panjang pegas yakni 0,13 meter. Untuk percobaan yang keempat atau percobaan terakhir, kita menggunakan massa 0,08 kg dengan gaya 0,8 Newton sehingga dari panjang pegas mula-mula yaitu 0,09 meter, kita mendapati panjang pegas akhir yaitu 0,24 meter. Sehingga delta X-nya yaitu 0,15 meter. Jadi data pengamatan yang kami dapatkan tersebut diperoleh kesimpulan. Yang pertama, setelah diberi beban panjang pegas bertambah dan sebelum diberi beban panjang pegas tidak bertambah. Yang kedua, setelah diberi massa beban yang lebih besar, biasanya beban bertambah berat dan pegasnya semakin bertambah panjang. Sekian dari kami, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, untuk pertanyaannya adalah bagaimana kalau pegas itu diberikan gaya yang besar sampai melebihi batas elastisitas dari yang dimilikinya? Oke, izin dijawab. Apabila pegas diberikan beban yang melebihi batas elastisitasnya, maka pegas akan kehilangan sifat elastisitasnya atau akan masuk ke dalam daerah plastis. Begitu, ada pertanyaan kembali yang disampaikan untuk kelompok yang ketiga? Tidak ada. Oke ya, silakan ditutup. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas untuk kelompok 3. Oke ya, untuk kelompok 3 tadi sudah
presentasikan hasil kerja kelompoknya, di mana nanti hasil yang didapatkan itu sudah sesuai juga dengan hukum Hooke ya, di mana nanti masa yang digantungkan semakin besar, delta X-nya semakin besar juga, seperti itu ya. Kemudian apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Siapa yang bisa? Ya, oke, Dira, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat mengetahui hubungan antara gaya pegas dengan pertambahan panjang pada pegas tersebut ketika digantungi beban. Yang mana semakin besar gaya pegas tersebut, maka pertambahan panjang juga akan semakin besar. Ya, oke ya, itu jawaban yang tepat dari Dira. Silakan beri close. Oke ya, jadi nanti semakin besar massa yang digantungkan juga semakin besar delta X-nya. Karena semakin besar massa itu nanti secara otomatis gaya pegasnya juga semakin besar. Karena nilai gaya pegas itu sama dengan gaya berat bendanya, akan begitu ya. Oke ya. Kemudian apa yang Anda ingin tingkatkan untuk pembelajaran kali ini kira-kira ya? Ada ya? Ya, oke. Ya, silakan Aura. Oke, kita ingin bisa menghitung konstanta pegas dari yang kita gunakan untuk percobaan ini tadi, Pak. Oh, oke ya. Oke ya. Memang nanti rumus dari hukum Hooke itu memang besarnya gaya pegas itu sama dengan konstanta pegas dikalikan delta X. Sehingga nanti kalau kita sudah menentukan gaya pegasnya dengan pertambahan panjangnya, maka nanti kita bisa menentukan konstanta dari pegas yang kita gunakan itu, kan gitu ya. Ya, oke ya. Kemudian untuk menguji tingkat pemahaman Anda, ya, pemahaman kalian, saya ingin memberikan sebuah soal evaluasi. Ini soal evaluasi, silakan ya, siapa yang bisa untuk menjawab soal nomor 1, saya kasih waktu 2 menit. Yang bisa nanti akan saya kasih bonus penilaian. Siapa yang bisa menjawab? Cukup tunjuk jari, kemudian berdiri, sebutkan namanya, kemudian sebutkan jawabannya berapa, begitu ya. Ada yang bisa? Ya, oke, silakan Vanessa. Sebutkan jawabannya untuk nomor 1, apa jawabannya? Oke, jadi jawabannya itu konstanta pegasnya 2000 Newton per meter. Kemudian untuk ya. grafiknya itu linear naik ke atas. Oke, ya betul ya. Jawaban untuk Vanessa. Silakan beri aplaus untuk Vanessa. Oke ya. Nah, jadi nanti grafiknya linear ke atas karena semakin besar F di dalam tabel itu semakin besar delta X-nya, seperti itu ya, sehingga grafiknya linear seperti itu. Ya, kemudian untuk soal nomor 2, siapa yang bisa? Silakan tunjuk jari. Saya Pak mau menjawab. Oke, ya silakan, ayo. Nomor 2 itu Sebutkan tetapan jawabannya. pegasnya adalah 800 Newton per meter. Ya, betul ya. Jadi nanti jawabannya 800 Newton per meter ya. Jadi nanti bahwa besarnya konstanta pegas itu sama dengan gaya pegas dibagi delta X-nya. Seperti itu ya. Oke, beri aplaus untuk Ayu. Kemudian masih ada satu soal lagi. Nah, evaluasinya kita menguji pemahaman grafik ya. Grafik antara F dengan delta X ini. Silakan, berapakah konstanta pegas dari grafik itu? Siapa yang bisa? Ayo Pak. Ya, oke, silakan. Jadi besar konstanta pegas dari grafik di atas besar 50 Newton per meter. Ya, oke ya. Jadi nanti rumusnya sama F dibagi delta X, di mana delta X-nya 40, berarti 20 dibagi 4 kali 10 pangkat min 1. Berarti 200 dibagi 4, berarti 50 Newton per meter. Ya, betul. Beri applause. Jin apa?
Ya, oke ya. Jadi nanti untuk pembelajaran kali ini saya ingin memberikan buah jempol untuk kelas 11 MIPA 3 ini ya. Dari saya kan gitu ya, karena sudah bisa menjawab semua soal evaluasi yang saya berikan seperti itu ya. Kemudian sebelum diakhiri ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya, sudah cukup jelas ya untuk pembelajaran kali ini ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akhiri sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk mengakhiri pembelajaran kali ini dipimpin berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kita berdoa. Silakan salah satunya dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai.